Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yetesis Dayanti dari Pendas 5B dengan NIM 1905858, nomor absen 35. Di sini saya akan membahas sedikit banyak mengenai filsafat pendidikan jasmani. Yang pertama ada gerak. Sebenarnya kita dalam sehari-hari selalu melakukan gerak. Kemudian apa itu gerak? Gerak merupakan perubahan atau perpindahan yang terjadi dari tempat satu ke tempat dua atau dari titik satu ke titik lainnya. Nah, bila dihubungkan dengan pendidikan jasmani, gerak ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Itu ada gerak non lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Di mana gerak lokomotor ini merupakan gerak perpindahan tubuh dari satu titik ke titik yang lainnya, seperti kita melakukan lari, berjalan, melompat. Nah, apa itu dengan non lokomotor? Non lokomotor adalah gerak, namun dilakukan dengan posisi tetap di tempat seperti kita melakukan stretching atau pemanasan dengan menggelengkan kepala, kemudian merentangkan tangan, menggerak-gerakkan tangan, berlari di tempat. Nah, itu non lokomotor. Kemudian manipulatif merupakan perpaduan atau kombinasi, seperti contohnya yaitu menendang, melempar. Nah, itu. Kemudian pendidikan jasmani. Apa itu pendidikan jasmani? Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik di dalamnya, lebih kepada melibatkan gerak, otot, dan yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Nah, kemudian konsep dan pendidikan jasmani pada intinya berupaya untuk bagaimana kita menerapkan gerak terhadap anak maupun orang individu lainnya gitu. Dimana pendidikan jasmani dapat memberikan satu pemahaman tentang pentingnya kita dalam menjaga kebugaran, hidup sehat dengan melalui gerak. Kemudian kenapa pendidikan jasmani ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dan merupakan bagian dari pendidikan yang sangat penting serta menyeluruh. Pendidikan jasmani ini kenapa tadi dikatakan strategis? Karena pendidikan jasmani menyeluruh. Kita tidak hanya meliputi aktivitas fisik saja, tetapi 3 domain yang kita cakup, yaitu ada kognitif, psikomotor, dan afektif. Tidak hanya mengenai psikomotor yang kita pelajari, tetapi dalam kognitif afektifnya itu pun masuk di dalamnya gitu. Jadi pendidikan jasmani ini bagian dari pendidikan yang sangat penting dan menyeluruh sebagai penunjang dalam mata pelajaran yang lainnya gitu. Nah, kemudian makna dari pendidikan jasmani itu tadi disebutkan bahwa pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui aktivitas fisik. Nah, maka makna dari pendidikan jasmani ini bagaimana kita menghasilkan insan-insan atau individu-individu yang bugar, selalu bergerak aktif, dan hidup sehat gitu. Dalam makna ini, jadi bagaimana seseorang atau individu dapat selalu menjaga kebugarannya, menjaga kesehatannya dengan melakukan aktivitas fisik melalui gerak seperti itu. Kemudian fungsi penjas ini banyak sekali ya fungsi dari pendidikan jasmani. Bila kita lihat dari beberapa sudut pandang gitu, baik dari dunia muskular, organik, perseptual, fungsi pendidikan jasmani itu yaitu salah satunya mengembangkan keterampilan gerak dasar seperti berjalan, berlari, melompat, melempar. Nah, itu sebagai penunjang nantinya di masa yang akan datang. Serta pendidikan jasmani itu salah satunya juga dapat membantu dalam pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai penunjang nantinya di masa yang akan datang. Nah,
Selanjutnya ada hakikat pendidikan jasmani. Pada intinya, pendidikan jasmani merupakan pendidikan melalui gerak yang melibatkan aktivitas fisik di dalamnya, seperti yaitu tadi gerak. Nah, yang dimana melibatkan gerak di dalamnya gitu ya. Kemudian pemahaman penjas, dimana penjas ini terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan jasmani. Nah, pendidikan di sini adalah sebuah proses sadar untuk untuk menyadarkan seseorang menuju sesuatu yang lebih baik lagi. Dan jasmani merupakan jasmaniah gitu, raga. Nah, kayak gitu. Maka pemahaman pendidikan jasmani itu yang harus kita terapkan, yaitu bagaimana kita mengetahui bahwa aktivitas fisik itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari gitu. Kemudian nah, kita nyambung lagi, dimana kan pendidikan jasmani ini tidak hanya sekadar pendidikan aktivitas fisik, tetapi meliputi mental dan emosional. Maka ini mencakup kepada jiwa raga seseorang. Jiwa raga ini adalah sesuatu yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan, dimana jiwa adalah sesuatu yang abstrak, tidak terlihat, sedangkan raga sebaliknya, raga adalah sesuatu yang dapat dilihat dan mempunyai bentuk gitu. Nah, maka kesatuan jiwa raga ini dimana jiwa sebagai otak atau pemahaman mengenai, misalnya tadi pendidikan jasmani adalah bagaimana kita melakukan gerak. Jiwa ini sebagai stimulus untuk si raga. Ketika jiwa sudah paham akan mengenai pendidikan jasmani, otomatis raga pun sebagai implementasi. Ketika kita paham mengenai pendidikan jasmani, apalagi tentang gerak, maka raga akan mempraktikkan atau sebagai implementasi dari pemahaman si jiwa. Nah, dimana jiwa raga ini meliputi fisik, mental, serta emosional, dimana fisik itu terdapat dalam raga, sedangkan jiwa yaitu mental dan emosionalnya. Nah, kemudian bagaimana hubungan antara penjas, olahraga, dan permainan? Nah, hubungan penjas di sini, penjas merupakan tadi ya bagian dari pendidikan yang meliputi aktivitas fisik. Kemudian olahraga adalah suatu aktivitas fisik yang terstruktur dan teratur. Kemudian permainan adalah sebuah permainan atau bermain adalah suatu yang hakiki, yang hadir menjadi suatu kegiatan yang sangat berdampak serta menyenangkan gitu ya. Nah, maka apa sih hubungan antara olahraga, penjas, dan permainan? Sebenarnya dimana penjas ini adalah pendidikan aktivitas fisik, berarti melalui gerak. Bagaimana kita melakukan gerak dengan membawa unsur-unsur atau kaidah-kaidah dari olahraga namun dalam bentuk permainan dikemasnya. Seperti misalnya kita memberikan pembelajaran pembelajaran bola tangan, nah, atau bola basket. Ketika kita mengemasnya dalam suatu permainan, maka disitulah olahraga ada namun dikemas dalam permainan dan terdapat pendidikan jasmani, yaitu melakukan aktivitas fisik atau dengan bergerak. Nah, selanjutnya mengenai gerak sebagai kebutuhan anak dan pentingnya penjas. Kenapa itu berhubungan? Dimana gerak merupakan suatu kebutuhan untuk anak gitu. Anak disebut sebagai golden age atau masa keemasan di saat seseorang menginjak masa kanak-kanak gitu. Disitulah
gerak merupakan suatu kebutuhan, karena dengan gerak kita dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi. Kemudian proses motorik halus maupun kasarnya itu pun terlatih gitu, ketika dengan melalui gerak gitu. Maka gerak ini sangat penting bagi anak. Kemudian pentingnya penjas. Nah, karena gerak tadi sangat penting untuk anak, maka anak itu harus belajar. Itu salah satunya di pendidikan jasmani. Karena pendidikan jasmani tidak hanya mengenai aktivitas fisik saja, tetapi berdefinisi di mana tentang dan melalui gerak. Jadi pendidikan jasmani itu membahas mengenai gerak dan melalui gerak kembali gitu. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada landasan biologi, sosial, dan psikologis dalam pendidikan jasmani. Yang pertama adalah landasan biologis. Nah, di sini landasan biologis yaitu di mana pendidikan jasmani mampu mengembangkan kinerja sistem kerja tubuh. Salah satunya karena dengan pendidikan jasmani tubuh dapat tergerak gitu, seperti otot, syaraf, pencernaan, dan lainnya. Kemudian ada sosial, atau sosiologi, di mana dalam pendidikan jasmani lebih di dalamnya terdapat sikap kerjasama atau gotong royong. Nah, itu di mana sosial ini berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, dan dalam pendidikan jasmani ini sebagai jalan untuk menuju kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kemudian adalah psikologis. Dalam pendidikan jasmani membantu untuk anak mengembangkan kepribadiannya, di mana dengan pendidikan jasmani ini anak akan semangat, tergerak, kemudian bertanggung jawab, dan juga termotivasi untuk melakukan gerak gitu. Oke, untuk yang selanjutnya ada ruang lingkup pendidikan jasmani. Nah, ruang lingkup pendidikan jasmani ini sangat luas ya. Setelah kita tadi jelaskan bahwa pendidikan jasmani ini bagian integral yang menyeluruh gitu dalam pendidikan. Tidak hanya mengenai aktivitas fisik, tetapi meliputi keseluruhan gitu. Nah, jadi pada intinya ruang lingkup pendidikan jasmani terletak pada pendidikan yang bertujuan menggerakkan dan mengembangkan aspek psikomotorik anak atau siswa. Nah, yaitu tadi, yaitu dalam mengembangkan gerak motorik anak, di mana aspek pertumbuhan dan perkembangan ini menjadi salah satu keutamaan dalam pendidikan jasmani itu. Nah, perbedaan antara pendidikan olahraga dan pendidikan jasmani ini sebenarnya pendidikan jasmani ini tidak jauh dan tidak bisa dipisahkan dengan olahraga, tapi keduanya memiliki sebuah perbedaan. Maka pendidikan olahraga ini adalah pendidikan yang lebih mengedepankan kepada teknik-teknik yang nantinya dijuruskan untuk sebuah prestasi. Jadi pendidikan yang lebih mencondongkan kepada bagaimana kita dapat melakukan yang nanti diakhiri dengan kita dapat mempersembahkan sebuah prestasi. Sedangkan pendidikan jasmani, di mana pendidikan yang melibatkan aktivitas fisik serta menerapkan pemahaman terhadap pentingnya akan gerak, hidup sehat, mempunyai tubuh yang bugar. Nah, itu jadi perbedaannya ini, tetapi kedua antara pendidikan jasmani dan olahraga ini tidak bisa dipisahkan, dimana kan pendidikan jasmani ini tentang dan melalui gerak dengan membawa unsur-unsur dari olahraga yang dibawa dalam bentuk permainan atau dikemas dalam bentuk permainan gitu. Mungkin itu saja mengenai tadi mengenai penjas, apa itu gerak, kemudian hakikat, konsep, makna. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.